Israel yang sekarang itu, yang berdiri tahun 1948, itu adalah konspirasi politiknya orang-orang Zionis. Zionis yang datang pertama kali ke Palestina itu tidak bisa berbahasa Ibrani. Mereka itu orang Rusia. Dan sebagian besar mereka itu tidak beragama. Jadi keliru menyebut Israel, Zionis itu, negara yang punya agama. Enggak. Bahkan saya sengaja tidak menggunakan istilah-istilah David untuk Daud. Jangan dipakai istilah David, kayak keren gitu. Jangan. Karena David kalau versi perjanjian lama itu, pezina, Pak. Kemarin itu siapa? Ada buzzer Indonesia yang terkenal gitu ya. Dia nuliskan ya, nabi-nabi katanya, ini Yahudi semua. Karena dia tidak pakai Quran. Memakan berita-berita sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Yahudi. Tapi perlu dicatat sekarang, dan dicatat baik-baik, bahwa Israel yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun kitab-kitab lain, itu tidak sama dengan Israel. Catat itu. Yang sering muncul, dan beberapa buzzer Indonesia sering mengangkatnya, bahwa ada nabi-nabi tertentu yang mereka sebut nabinya orang Yahudi. Nah ini benar apa benar? Apa benar apa salah gitu ya? Atau mungkin lebih tepatnya salah apa salah gitu. Karena tidak ada pilihan benar di situ. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Ya baniya ya nabiyya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu alazim. Wa wassa biha Ibrahim. Nabiullah Ibrahim alaihissalam mewasiatkan kepada siapa? Banihi, kepada anak-anaknya. Wa Yaqub, dan anak yang kemudian menjadi nabi, yaitu Nabi Yaqub alaihissalam. Ya bunayya, wahai anakku, innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama ini untukmu. Dan agama itu di sisi Allah hanya satu, yaitu Islam. Apa buktinya? Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada itu Nabi Yahudi. Tidak ada itu Nabi Yahudi. Nanti akan saya jelaskan bagaimana evolusinya dari anak keturunan Yakub menjadi Bani Israel. Kemudian itu setelah mereka melakukan banyak maksiat, dan kemudian ketika membangkang sekali lagi barulah terminologi Yahudi keluar. Ya, supaya kita ngerti ini. Nah, beberapa hal yang sering muncul itu terkait, kita belum tahu bagaimana nabi-nabi ini terkait dengan bagaimana nabi-nabi ini ada di dalam sejarah. Dan kalau masalah tanggal-tanggalnya ini memang perkiraan-perkiraan, karena memang di zaman itu tidak ada bukti sejarah yang bisa direkam. Jadi diperkirakan sekitar 2000 tahun sebelum Nabi Isa alaihissalam, Nabi Ibrahim itu muncul di Mesopotamia. Beliau punya keturunan Nabi Ismail, kemudian memiliki keturunan Nabi Ishak. Ya. Nah kemudian dari Nabi Ishak alaihissalam, kalau dari Nabi Ismail kita tahu semuanya turun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi Ishak muncul Yakub. Itulah kenapa Yakub disebutkan. Karena dari Yakub ini nanti banyak nabi-nabi yang lain. Nah, Nabi Yakub alaihissalam ini besar di daerah namanya Kanaan. Ya, Kanaan. Ini kadang-kadang diidentikan dengan Israel. Tapi perlu dicatat sekarang dan dicatat baik-baik bahwa Israel yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun kitab-kitab lain itu tidak sama dengan Israel. Catat itu. Israel yang sekarang itu, yang berdiri tahun 1948, itu adalah konspirasi politiknya orang-orang Zionis. Zionis itu bukan Yahudi bahkan. Ya, jadi mereka memanfaatkan sentimen waktu itu Perang Dunia ke-1 dan Perang Dunia ke-2 nantinya, sentimen pembelaan terhadap orang-orang Yahudi yang banyak dipersekusi di Eropa, dan di Eropa Perang Dunia ke-1 dan di Eropa Perang Dunia ke-2, khususnya Hitler setelah Perang Dunia ke-2. Memang itulah isu yang dipakai seolah-olah nanti dan tertanam sampai sekarang bahwa Israel yang didirikan oleh Zionis laknatullah itu tidak sama dengan keturunan Nabi Yakub, jauh sekali. Bukan hanya jauh jaraknya, tapi tidak ada hubungannya sama sekali. Bahkan Zionis yang datang pertama kali ke Palestina itu tidak bisa berbahasa Ibrani. Mereka itu orang Rusia. Orang Rusia. Dan sebagian besar mereka itu tidak beragama. Jadi keliru menyebut Israel, Zionis itu negara yang punya agama. Enggak. Memang ada libur-libur yang terkait dengan keyahudian. Ya, tetapi mereka memanfaatkan libur itu ya liburan lah. Tidak melakukan aktivitas keagamaan kecuali sebagian kecil saja. Oke, saya teruskan dulu supaya cepat saja nih, versi cepat.
Nanti kalau perlu pertanyaan-pertanyaan. Dari Nabi Yakub alaihissalam ini punya 12 putra dan 1 putri. Nah, yang 12 putranya ini sering disebut dengan the 12 tribes. 12 suku yang diklaim nantinya menjadi cikal bakal Israel sekarang, keliru. Karena keluarga-keluarga itu nanti punah. Kalaupun namanya ada kesamaan, tidak ada lagi kesamaan itu. Nah, dari 12 anaknya Yakub, ada satu yang paling tua, namanya Yehuda. Nanti turunan Yahudi itu dari sini. Itu dari istri pertamanya bernama Li atau Leah tulisannya. Ya. Dari sinilah nanti munculnya Nabiullah Daud alaihissalam dan Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Ya. Tapi yang ceritanya itu sampai ke Mesir itu bukan dari Yahudi, Yehuda bukan. Tapi dari Rahil atau Rachel, istri kedua dari Nabi Yakub alaihissalam. Muncul Nabi Yusuf alaihissalam. Ngerti ini? Nah, Nabi Yusuf ini dicelakakan oleh saudara-saudaranya. Di dalam surah Yusuf jelas, saya tidak akan ulang itu. Sampai kemudian dia terbawa ke Mesir. Sampai dibawa ke Mesir. Baru slide kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah 124. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdidz zalimin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dan Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Makanya Nabi Ibrahim itu sering dijuluki ayah dari para nabi. Karena tadi cabang Ismail, ya cabang Ishak, dari sini muncul Nabiullah Muhammad SAW, dari sini nanti muncul nabi-nabi yang lain. Sampai Nabi Isa alaihissalam di belakang nanti. Secara urutan. Dan Nabi Ibrahim berkata, ya Allah, apakah semua keturunanku? Allah berfirman, doamu tadi akan aku kabulkan, tetapi tidak. Qala la kata Allah, la yanalu, tidak akan aku berlakukan kepada ahdidz zalimin, orang-orang yang zalim. Indikasi bahwa dari keturunan Nabiullah Ibrahim ada yang zalim. Nah, kita ikuti lagi cerita tadi. Jadi sengaja ceritanya saya buat kecil di belakang, di pendek itu, supaya fokus kita pada Al-Quran. Kalau pakai perjanjian lama, apalagi pakai Bible yang sudah banyak mengalami tahrif, banyak mengalami perubahan-perubahan, bingung, Pak. Bahkan saya sengaja tidak menggunakan istilah-istilahnya David untuk Daud. Jangan dipakai istilah David, kayak keren gitu, jangan. Karena David kalau versi perjanjian lama itu pezina, Pak. Jadi jangan ada orang ngomong David terus kita, oh itu Nabi Daud. Beda, Nabi Daud yang diceritakan di dalam Al-Quran orang suci, Pak. Nabi. Tidak mungkin melakukan dosa-dosa besar. Hati-hati. Nabi Nuh, oh kerennya Noah. Sampai ada band Noah. Filmnya ada Noah. Tahu nggak terakhir dari film itu? Ngikuti perjanjian lama itu. Jadi Noahnya mereka saya tidak akan sebutkan Nabi Nuh alaihi salam. Karena Noahnya mereka terakhir sebelum mati mabuk, Pak. Peminum berat. Apa istilahnya itu? Kalau peminum berat itu apa? Iya, peminum berat. Apa istilahnya? Ya, drunker atau apa? Alkoholik. Nah, alkoholik. Seperti itu. Jadi hati-hati kalau ada orang barat atau kita lagi berbicara terus mereka menyebutkan ini. Silahkan dilihat Zakir Naik, ya, banyak sekali rekamannya bahwa dia tidak pernah menyebutkan alaihissalam. Kalau yang disebutkan itu istilah-istilah perjanjian lama. Karena apa? Karena kisahnya jelas berbeda dengan Al-Quran. Itu adalah versi. Jadi mereka mencoba tadi merusak muruah kehormatan para nabi dengan menambahkan cerita-cerita yang tidak bertanggung jawab. Ada nabi yang bunuh diri, ada nabi macam-macam, yang sesuatu yang tidak mungkin dia temukan pada diri nabi. Oke. Kemudian setelah Nabi Yusuf alaihissalam di Mesir terjadi, kita tahu paceklik 7 tahun, kita tahu kisahnya kan? Ya, bagaimana mimpi dan seterusnya. Dengan bantuan Nabiullah Yusuf alaihissalam, Mesir survive. Negara lain hampir hancur. Survive. Karena survive, maka Nabi Yusuf kemudian menjadi salah seorang wazir, atau kita sebut sebagai menteri urusan pangan lah. Ya, menteri koordinator biar keren. Menko pangan. Karena yang berkuasa biasanya Menko. Oh, saya tidak bahas yang Menko yang itu.
Nah, Nabi Yusuf kemudian mengajak Nabiullah ayahnya Yakub, ayo masuk ke sini karena daerah mereka itu rusak, panen gagal. Itulah ketika seorang anak dizalimi malah justru membuat keberkahan. Akhirnya saudara-saudaranya dengan malu masuk ke Mesir. Nah, ini asal muasalnya nih, asal muasalnya. Ini penting nih, perhatikan. Walaupun saya yakin Bapak dan Ibu pernah dengar ini, tapi rasanya tidak didudukkan dengan seperti ini, wallahu a'lam bishawab. Masuklah ketika anak keturunan Nabi Yakub termasuk ke 11 kakak-kakak dari Yakub ini, Yusuf alaihissalam ini, maka mereka masuk, inilah yang disebut dengan baru ada istilah Israel, Bani Israel. Jadi Bani Israel itu terminologi yang dipakai keturunan Nabiullah Yakub alaihissalam ketika mereka masuk ke Mesir di malam hari, makanya ada istilah Israel, ya. Malam hari masuk dengan malu mengucapkan minta ampun, minta tolong, ya, karena kelaparan, masuk ke negeri di mana adiknya yang Allah muliakan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Saya tidak bahas kisah Zuleha, ya, karena tidak relevan dengan kondisi kita yang kita mau bahas. Oke. Setelah mereka tinggal di Mesir, orang-orang ini karena masih keturunan Nabiullah Yusuf alaihissalam, maka jadi orang hebat. Padahal sebelumnya tercela, padahal sebelumnya berbohong, padahal sebelumnya mencelakakan saudara sendiri. Kondisi-kondisi buruk itu tertutupi dengan gelarnya, tertutupi dengan kekerabatannya dengan Nabiullah Yusuf. Mulai mereka munculkan, setelah sekian lama, muncul keburukan-keburukan itu muncul kembali. Nah, ketika muncul kembali ini, bangsa asli Mesir, mulai dari zaman era Fir'aun Seti I, sampai dengan Fir'aun Ramses II, itu disikat mereka. Nabi Yusuf sudah meninggal dunia, tapi keturunan-keturunan dari 11 saudara-saudaranya yang batil itu tadi merajalela di Mesir, makanya kemudian mereka ini dikumpulkan dan ditangkap oleh orang-orangnya Fir'aun dan kemudian menjadi budak. Konon kabarnya budak inilah, anak keturunannya inilah yang dipaksa untuk membangun piramid. Itu tapi bukan bahasan saya. Sampai di sini clear nggak? Oke, clear. Nah, siapa yang diturunkan setelah urusan orang-orang ini kemudian jadi budak? Allah masih kasihan. Masih kasihan. Maka diutuslah Nabiullah Musa alaihissalam. Moses. Tapi Mosesnya mereka, saya tidak kasih alaihissalam. Karena Mosesnya itu punya banyak kekurangan-kekurangan yang mereka sebutkan. Tapi itu jangan dibahas sekarang. Nah, intinya adalah ketika mereka diselamatkan dari kejaran Fir'aun, bahkan Allah bantu mereka menyeberangi laut, bahkan kemudian Allah bantu mereka untuk masuk ke negeri yang disebut dengan Palestina, ya, Ardul Muqaddasah di dalam Al-Quran itu, negeri yang suci. Nah, disitulah mereka untuk pertama kalinya untuk kedua kalinya melakukan pembangkangan lagi. Ketika mereka berkata, qalu ya Musa lan nadkhulaha abadan madamu fiha. Wahai Musa, kami enggak bakal mau masuk ke tempat itu. Kami tidak akan berani menghadapi orang yang ada di dalam sana, bangsa Amalik. Idhab anta, dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 24. Idhab anta wa rabbuka. Berangkatlah engkau dengan Tuhanmu dan berperanglah berdua. Idhab anta wa rabbuka faqatila, bahasanya itu. Faqatila. Lamnya menggunakan alif maksurah di belakangnya, berarti menunjukkan ada dua. Jadi mereka mengatakan Musa dan Tuhan. Tuhan disuruh berperang oleh Bani Israel. Nah, akhirnya mereka mau ngapain? Mereka ambil enaknya saja. Ya, wa nahnu idhab anta wa rabbuka faqatila. Idhab anta wa rabbuka faqatila. Dan kami akhirnya duduk di sini. Ujungnya itu ayat 24. Idhab anta wa rabbuka faqatila. Inna hahuna qa'idun. Inna hahuna qa'idun. Kami di sini menunggu. Itu ciri khas orang Bani Israel sebelum kemudian mereka menjadi Yahudi. Jadi ada evolusi. Ketika melakukan kerusakan pertama jadi Bani Israel, kemudian merasuk kedua jadi Yahudi, setelah itu barulah mereka dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala hancur negerinya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah 83, "Wa idz akhadna mitsaqa bani Israil", sudah menggunakan istilah Bani Israel. "La ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakina wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah." Itu perintah Allah.
supaya mereka kembali kepada jalan yang lurus. Wahai orang-orang Bani Israel, nih ketika mereka sudah membangkang, sudah meninggalkan Musa, menyembah sapi dan seterusnya, tahu ceritanya ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kembali kalian jangan menyembah selain Allah. Berbuat baik kepada orang tua, kepada kerabat, anak yatim, orang miskin. Berkatalah dengan kata-kata yang baik, karena mereka biasa kalau berkata dengan perkataan yang buruk. Lakukanlah salat dan tunaikanlah zakat. Apa yang terjadi? Tsumma tawallaitum, tetapi mereka mengingkarinya. Bayangkan, sudah diselamatkan Allah, dikasih kesempatan untuk taubat, tsumma wallaitum illa qalilan, kecuali sedikit saja. Jadi kalau ditanya, ada sedikit, tapi sedikit sekali yang betul-betul sesuai dengan pertobatan yang Allah inginkan. Illa qalilan minkum, di antara mereka wa antum mu'ridun. Sebagian besar mereka menjadi pembangkang. Nah, ketika mereka menjadi pembangkang ini, Allah kirimkan nanti negara-negara yang kemudian menghancur leburkan mereka di sana. Inilah yang kemudian menjadi argumentasi dasar bahwa mereka tidak punya klaim atas Palestina itu. Karena mereka sudah meninggalkannya, menelantarkannya, kemudian kembali ke sana, bahkan mengingkari Nabi Musa alaihissalam, tidak mau berperang bersama Nabi Musa, pengecut mereka sifatnya, khianat mereka sifatnya, sampai-sampai kemudian mereka tidak mau menerima kesempatan kedua dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesempatan hanya datang 2 kali. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 136, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyin wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Intinya semua itu disebutkan Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub. Perhatikan, disebut Ismail dulu, baru Ishak, baru Yakub, baru Musa sampai Isa, ya, serta nabi-nabi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, dan Allah tidak beda-bedakan mereka itu karena seluruhnya membawa Islam. Jadi tidak ada itu nabi Yahudi, nabi Nasrani, tidak ada. Ya. Walaupun Allah kirim mereka untuk kaum tertentu, tidak seperti Nabi kita Muhammad SAW dikirimkan kafatan linnas, basyiron wa nadhiran, rahmatan lil alamin. Itu kekhususan Nabi kita Muhammad SAW. Nah, sekarang klaim. Ada yang mengatakan Yahudi punya nabi, Nasrani punya nabi. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat kanu yahudan au nasara. Dari dulu Pak seperti itu Bu. Jadi Allah mengatakan, apakah kalian lancang berani mengatakan Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan keturunan itu adalah Yahudi dan Nasrani? Dan kita iyakan pula, padahal kita baca Quran. Apa jawaban Allah? Qul, katakanlah ini kepada Nabi Muhammad, Qul a'antum a'lamu amillah. Apakah kalian lebih tahu daripada Allah? Tak mungkin. Wa man azlamu mimman katama syahadatan indahu minallah. Siapakah kata Allah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kebenaran itu? Ya, jadi jangan gampang walaupun di share orang banyak, walaupun banyak sekali sekarang ini meme dan sebagainya ya, berita-berita hoax seolah-olah kaum bangsa Palestina tidak punya hak di sana. Nanti saya kasih lihat. Ya. Bahwa klaim mereka dari sejak zaman, dari Abraham kata mereka. Dari Ismail nggak diakui sama mereka ya. Isaac, kemudian Joseph, ya, disebutkan sama mereka. David, Solomon, sampai Jesus diklaim juga sama mereka. Diklaim semua ini. Sebagai Yahudi maupun Nasrani juga mengklaim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul a'antum a'lamu amillah." Hati-hati di sini. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Sesungguhnya Allah tidak lengah dari apa yang kalian kerjakan. Makanya kita jangan lengah juga. Gitu. Jadi kemarin itu siapa? Ada buzzer Indonesia yang terkenal gitu ya. Dia nuliskan ya, nabi-nabi katanya, ini Yahudi semua. Karena dia tidak pakai Quran. Ya, memakan berita-berita sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Yahudi. Anda tidak perlu jadi Yahudi untuk membela mereka. Cukup kemudian Anda tidak memahami Quran, tidak memahami konteks sejarah dalam Al-Quran. Memang Al-Quran bukan kitab sejarah, tetapi di situ konstruk secara berpikir sejarah itu ada di sana. Ya. Jangan kita pakai yang lain kalau untuk urusan bagaimana cara menyikapi, bagaimana cara kita menentukan sikap kita. Jangan. Nah, selesai itu untuk urusan itu. Jadi kalau dihitung oleh Dr. Adian Husaini,
Beliau menulis buku terkait dengan pragmatisme Zionis. Dihitung sama beliau, dibuat tabelnya di dalam bukunya itu. Udah terbit dari tahun 95 buku itu. Udah terbit berkali-kali. Dibuat oleh beliau tabulasinya. Nabi Ibrahim sekian tahun, sekian ratus tahun. Ini nabi, terus semua. Dengan dibatalkan dengan Al-Quran bahwa ini bukan Nabi Yahudi, ini bukan Nabi Yahudi, berarti mereka hanya mengklaim saja. Kalaupun ada yang bisa disebut oleh mereka itu kerajaan Yahudi itu hanya sekitar 700 tahun dari 3000 yang mereka klaim. 700 atau 600. Sedangkan kaum muslimin betul-betul berada di wilayah Palestina itu, dan Allah berikan sejak subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasamiul basir. Itu sampai terakhir bahwa Nabi SAW sudah pernah ke sana sebelum kemudian negeri tersebut menjadi wilayah kaum muslimin di zaman Umar bin Khattab dari 637 ya kalau Masehi atau tahun 17 Hijriah sampai dengan ketika diambil oleh Zionis itu 1948, itu 1300 tahun. Jadi kalau mau panjang-panjangan usia siapa yang mengelola, siapa yang membina negeri tersebut adalah kaum muslimin. Apalagi kalau mau ditambah, kita masukkan zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Yusuf itu sebagai eranya kaum muslimin, karena kaum muslimin tidak mengenal ras, tidak mengenal kesukuan, maka bisa 4.300 tahun. Nah, bagaimana sikap kita? Itu yang pertama, sejarah, pelajaran sejarah yang harus kita ketahui.